Oh iya, kok jadi 310 nih? Iya, salah kan? Salah. Iya. Oke. Salah meniti itu. Teman-teman semua, hari ini kita akan datang lagi dengan topik pemilihan Panghulu Nagori di Kabupaten Simalungun. Teman-teman, bahwa sehari yang lalu, hari Senin, para penghulu melaksanakan unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Simalungun dan di kantor Bupati Kabupaten Simalungun, dan pada dasarnya mempertanyakan tentang urgensi penundaan pemilihan Panghulu yang diusulkan oleh Bupati Simalungun kepada Kementerian Desa. Dasar hukum utamanya adalah penerapan Undang-Undang Desa yang dihadapkan dengan keterbatasan anggaran versi Bupati Simalungun. Dalam hal ini, maka yang harus kita soroti adalah bagaimana persepsi seorang bupati terhadap keberadaan Panghulu di setiap desa. Sangat tidak mungkin ketika kita mengaminkan alasan bupati keterbatasan anggaran menjadi alasan penundaan Pilpanak. Rekan-rekan yang di luar Simalungun harus mengetahui bahwa Pilpanak itu adalah pemilihan Panghulu Nagori. Kalau di kabupaten lain namanya Pilkades, pemilihan kepala desa. Bahwa Bupati Simalungun mendalilkan di dalam suratnya tidak tersedianya anggaran. Bahasanya dia buat keterbatasan anggaran dana. Maka apakah benar Simalungun tidak memiliki dana? Sangat miris kita karena dana Kabupaten Simalungun saya yakin tahun ini pun akan silpa. Kalaupun tidak silpa, alokasi dana untuk Pilpanak ini banyak sumbernya. Dari dana desa bisa, dari dana PAD bisa. Dan sangat ajaib, Bupati kita menargetkan PAD 600 miliar rupiah. Artinya, kalau toh ada peningkatan PAD yang demikian besar, kenapa kok jadi tidak ada dana untuk melaksanakan Pilpanak? Bapak Bupati dan jajarannya harus tahu bahwa Pilpanak adalah pestanya rakyat. Bapak Bupati harus menjadikan itu skala prioritas. Kecuali jika memang Bapak Bupati diuntungkan secara politis terhadap penundaan itu. Maka pada kesempatan ini kami menyoroti tentang Pilpanak tersebut. Ada suratnya, Pak? Suratnya. Di dalam surat Bupati Simalungun tertanggal 29 Oktober kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dirjen Bina Pemerintahan Desa,
perihal penundaan pelaksanaan pemilihan Panghulu Kepala Desa serentak tahun 2022. Di sini disampaikan bahwa 248 Panghulu akan berakhir jabatannya di tahun 2022 dan 75 akan berakhir di tahun 2023. Mengingat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2022 yang sangat terbatas, maka pemerintah Kabupaten Simalungun berencana melaksanakan pemilihan Panghulu serentak pada tahun 2023 sebanyak 325. Pak Bupati, saya tidak tahu Pak Bupati belajar di mana. 248 ditambah 75 seharusnya 323. Di sini dinyatakan akan dilaksanakan 325. Prinsip saya berpikir positif, mungkin akan ada 2 desa yang dimekarkan di tahun 2023. Karena 248 ditambah 75 seharusnya 323, Pak Bupati. Selamat bergabung. Selamat bergabung Pak Radiapo Hasiolan Sinaga. Apakah saya cek tadi kayaknya Pak Radiapo yang bergabung menonton live ini, tidak apa-apa. Kalau ada salah-salah cakap tolong diingatkan Pak, jangan langsung diadukan. Ada pendapat Bang Benny Panjaitan mengatakan begini, Kabupaten Taput bisa tadi menyelenggarakan pilkada serentak dan Kabupaten Dairi Kamis besok akan digelar pilkada serentak. Kok bisa Kabupaten Simalungun menunda ya? Ini memang masih usulan Bang, karena tahun depannya masih diusulkan. Tapi niat untuk mengusulkan itu memang mengusulkan menunda itu mengundang sejumlah pertanyaan sebenarnya. Karena sama saja bagi seorang Bupati Radiapo Sinaga mungkin tidak berarti makna dari sebuah demokrasi desa. Disinilah Bupati harus menunjukkan eksistensinya, menunjukkan keberpihakannya dalam memilih urgensi suatu kegiatan. Ada sinyalemen nakal yang menyatakan bahwa Bupati diuntungkan kalau ini PLT. Tapi sinyalemen nakal itu tentu tidak bisa kita pertanggungjawabkan juga, karena banyak berbasis tuduhan, fitnah, atau mungkin tudingan-tudingan yang tidak mungkin kita publikasi. Oh ya, informasi kedua adalah seorang sahabat mengirimkan baru aja pesan ke kami bahwa Kepala BKD Kabupaten Simalungun sedang berada di kantor Komisi ASN Jakarta. Mudah-mudahan ini adalah jalan baik bagi ASN yang kemarin dinonjokkan dengan secara melanggar aturan. Mudah-mudahan ini adalah suatu ikhtiar dari pemerintah Kabupaten Simalungun untuk membuat dan menjadi bapak bagi ASN di Kabupaten Simalungun. Bang Demson, MCK belum dibayar ketua. Saya bertanya sama ketua, ada apa dengan Bupati Radiapo? Menurut orang-orangnya Bupati tak mau bayar.
Katanya kalau dibayarnya beliau masuk penjara. Saya bingung juga. Saya rasa Bang Demson bisa sedikit mempelajari lagi ke depan. Kenapa beliau bisa masuk penjara kalau itu dibayar? Padahal menurut audit dan segala macam yang kita peroleh, itu memang layaknya dibayar. Bang Kristianus Roy Neibaho, seorang tokoh pergerakan berbasis rakyat di tingkat desa. Kristianus Roy Neibaho mainkan. Ya kita mainkan, asallah tidak diadukan kita ya kan. Kalau diadukan takut kita. Bang Komponi Sipukahuta. Oh iya, sedikit informasi buat kita semua. Lagu Simalungun ciptaan abang kita Komponi Sipukahuta ini menerima penghargaan juara 1 lagu daerah terbaik. Ini lagu Sipukahuta juara 1 lagu daerah terbaik dan melawan semua lagu daerah, dan Sipukahuta adalah juara satunya. Selamat kepada abang kami Sipukahuta. Lagunya telah menjadi lagu paling terbaik dari sisi etnikal musik, dari sisi penilaian oleh para ahli. Bang Sahman, oh iya, sudah diklarifikasi lomba lagu Batak terpopuler 2021 yang diselenggarakan oleh Batak Center Jakarta. Oh, ini kebanggaan bagi kita masyarakat Kabupaten Simalungun. Lagu Sipukahuta menjadi peringkat 1 terpopuler. Ini berita baik untuk kita semua. Saatnya kita mencintai lagu-lagu daerah kita. Ya, terima kasih Bang. Semua perbuatan baik, semua hal yang mengangkat reputasi Simalungun harus kita apresiasi bersama Bang. Jadi kita kembali lagi ke Pangulu ini. Tadi kemarin sore kami bertemu dengan salah seorang Pangulu yang tidak usah kami sebutkan namanya. Dia bercerita begini. Bapak, apakah Pangulu yang akan habis di tahun 2022? Tidak, saya habis di 2024. Lalu, kenapa Bapak ikut demo? Dia bilang, kesewenang-wenangan pemerintah hari ini kepada Pangulu yang habis di tahun 2022, jika ini tidak kami lawan bersama-sama akan menjadi kesewenang-wenangan ke depan juga. Dan tidak menutup kemungkinan, pasti di masa saya pun akan ada kesewenang-wenangan itu. Filosofi dasarnya Undang-Undang Desa adalah membuat pembangunan berbasis desa yang bottom up, dari bawah ke atas. Kalau PLT diisi oleh PNS, maka itu pasti top down. Itulah yang menjadi perhatian kita bersama. Di mana itu kan agak keren tempatnya. Oh, ini adalah kantor dari Top Info TV yang sedang proses perizinannya, mudah-mudahan segera keluar sebagai mitra pemerintah dan sebagai TV-nya para masyarakat yang ingin beraspirasi.
Erwin Sinulinga, wartawan daily1.com bergabung. Pak wartawan, kita telepon dulu Pak wartawan ini. Kita tambahkan. Oke, Rocky Marbun. Oke, kita telepon dulu Bang Demson Butar-Butar. Kita cerita MCK dulu, MCK. Lalap MCK. Toilet. Jadi kami kembali mengingatkan kepada Bapak Bupati Simalungun bahwa pemimpin itu sebisa mungkin untuk menghindari abuse of power, menghindari penyalahgunaan kewenangan, oke, dari wartawan Link Today. Namanya di sini Link Today, Bang Bambi Lubis. Izin bertanya terkait kartu si kerja, itu penipuan atau pembohongan publik? Tak berani aku komentar karena ngeri-ngeri sedap. Ngeri, Wak, ngeri. Yang pasti itu adalah janji politik. Janji politik, maka hukumannya adalah ketika proses politik berjalan. Maka hukumannya bagi orang yang janji politiknya tidak dipenuhi adalah dihukum dia pada pemilihan selanjutnya untuk tidak dipilih. Tapi kita punya pengalaman bahwa hukuman itu kadang-kadang disapu dalam sekejap dengan serangan fajar. Jadi pakai doa lah, Wak, berasa berpas. Dan apakah Anda sudah yang untuk mengetahui itu ada tidak pidana atau tidak, maka kita harus bertanya kepada pihak kepolisian. Untuk pertanyaannya, kalau kita bertanya langsung nggak dijawab, maka mengadulah. Artinya cukup 1 periode. Oh, kalau itu Bapak ini kan punya, yang keberatan nggak hanya kita, banyak juga yang setuju ditipu-tipu, itu masalahnya. Jadi untuk itu teman-teman, untuk menghindari ajang ini menjadi ajang fitnah, maka kita membatasi diri dengan hal-hal yang bersifat pasti. Kalau itu pembohongan publik,
mereka pun mengatakan bahwa itu akan dilakukan di 2023. Mungkin belum saatnya. Sampai hari ini itu masih bohong. Setidaknya menurut mama-mama yang berdemo kemarin. Tapi mudah-mudahan setelah ini dilakukanlah kartu si kerja itu. Itulah kira-kira. Bang Adil Saragih, anggota Bawaslu. Kebetulan ini tidak pidana pemilu, jadi kita nggak apa-apa diawasi oleh beliau lah. Karena pemilu sudah lewat. Oh ya, baru aja bergabung salah satu asisten komisioner ASN. Oh, langsung keluar dia. Saya sebenarnya ingin memastikan apakah benar beliau itu ada di KSN. Ya, kita lihat ada lawyer dari Poros Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Poros Indonesia, yang bergabung Bapak Willy Sidauruk. Horas katanya, Horas Jalagabe. Atau Horas. Coba Babang Willy Sidauruk, silakan dibuat dulu paparannya mengenai kartu kerja. Bang Adil Saragi, mancing aja terus Silverius ini. Tapi kita hari ini mancing ikan, Pak, nggak mancing keributan. Oh iya, untuk Bang Adil, sekalian kami informasikan melalui forum ini bahwa ada sekelompok masyarakat sudah mengajukan keterbukaan informasi publik data pencalonan Bapak Radiapo Hasiolan Sinaga kepada Bawaslu dan KPU. Saya tidak tahu suratnya sudah Bapak terima atau tidak, tapi mereka meminta dokumen pencalonan secara resmi, termasuk histori perlengkapan berkas, waktu pendaftaran apa berkasnya, setelah perbaikan apa berkasnya. Mudah-mudahan nanti Bapak Adil Saragi bisa menjawabnya dengan baik, lugas, dan yang pasti harus jujur. Karena ini dipantau masyarakat secara luas, karena ada tendensi berkaitan dengan kartu pajak. Itulah kira-kira. Babang Willy Sidauruk, saya lebih tertarik membahas Pilpana. Link Today, menurut pribadi saya, mereka dengan sengaja ingin membatalkan Pilpana agar mereka bisa mengkotak-kotakkan dan mengisi PLT Pangulu dengan orang-orang mereka. Gimana menurut kita semua? Kalau aku sih yes. Kayaknya memang iya. Memang pintar kali Link Today ini, Pak. Tapi
membatalkan ya, menunda. Tapi ya lah batal 2022 ya. Bisa mengkotak-kotakkan dan mengisi PLT Pangulu. Memang kalau batal harus diisi mereka dengan Pangulu, dengan PLT. PLT-nya menurut undang-undang adalah PNS. Jadi masuk akal ini, Pak. Bang Pembi, masuk akal kali pun. Jadi ini kan pestanya rakyat Pilpana ini. Pak Keti Sidauru, sampai detik ini kartu si kerja masih pembohongan. Kartunya ada kan? Ada. Berarti nggak bohong dia kartunya. Di situ katanya ada bantuan kerja 50 juta. Itu belum dapat kan? Nah, berarti sabar menunggu giliran lah. Tapi itu dipastikan di RPJMD tidak ada. Jadi mungkin pakai uang aman lah ini. Uang pribadi mungkin. Karena waktu kartu itu dikeluarkan, beliau-beliau itu masih kandidat, belum menjadi bupati. Kenapa jamnya berubah-ubah? Oh, jamnya berubah-ubah karena kami juga harus cari makan. Jadi pas ada luang waktu lah kami kerja ini. Karena kalau tetap waktu belum ada uang kami juga, kami masih harus nyangkol juga ke ladang. Bang Kasdi Saragi telah bergabung. Sampai detik ini kartu si kerja masih pembohongan, Bang. Kartunya benar ada, benar. Berarti dia nggak bohong. Hasilnya belum berisi, sabar. Tapi memang di RPJMD itu belum ada. Jadi anggarannya pun tidak disiapkan memang. Yang lucunya lagi, di RAPBD, rancangan yang diusulkan oleh pemerintah pun itu tidak ada diusulkan ke Dewan. Jadi bukan diprosesnya di Dewan ditolak. Itu menurut informasi dari teman-teman yang lain. Bongkar semua, rakyat membutuhkan orang-orang yang berani bicara lantang demi mengungkap kebenaran. Kita bukan pembela kebenaran, Tuhan. Kita hanya Mister Kuke-Kuke. Belum berani kita membela kebenaran. Kita masih membahas. Ya, mungkin nanti ada namanya Ronald Bangun. Oh, apa tuh? Kita bukanlah orang yang saat ini berjuang untuk membela kebenaran. Kita hanyalah orang yang sedang berusaha melihat segala statement, segala bongak, dan kita lihat ke realitanya gitu. Makanya pesan kita pun dalam kegiatan ini adalah hati-hati dengan bongaknya para pembongak. Ya, ada pesan masuk. Bagaimana tentang video di Lapas Siantar? Waduh, nggak tahu pula aku videonya, tapi video apa? Biasanya itu. Pak Keti Sidauru, kasihan kali lah Bang yang punya kartu itu. Sebenarnya lebih kasihan yang tidak dapat kartu itu. Kalau yang dapat kartu, mana tahu besok ada sampai 2024, maka dia masih bisa mencairkannya. Yang nggak dapat kartu itu, mana tahu cair maksudku. Tapi kalau nggak cair, yang punya kartu punya hak untuk menggugat sebenarnya. Karena di kartu itu ada bilangan 50 juta. Udah enak aku tidur Tuan. Udah masuk komporku biar si kerja jangan asal ceplos dengan janji palsu. Memang
pemimpin itu kalau bisa hindarilah janji-janji palsu. Janjikanlah yang mampu dijawab, yang mampu direalisasikan. Jangan menjanjikan yang tidak mampu dipenuhi. Kasihan rakyat. Bang Pendi Panjaitan, Denny Panjaitan, untung aku nggak dapat kartu itu, Bang. Memang iya, Bang. Kalau dapat pula kartu itu, Abang, lalu nggak dicairkan, ngamuk, Abang. Sakit kita, demam. Bergabung juga Bang SML Simangunsong. Waktu kita sisa 8 menit lagi. Kita sudah berusaha mengkonekkan dengan yang bergabung di sini. Kita lihat ada beberapa akun-akun Facebook yang dekat dengan kekuasaan supaya memberikan perimbangan. Tapi belum ada respon, tidak dijawab. Maka tentu kita harus menyatakan bahwa informasi yang kita hadirkan adalah informasi sepihak, karena usaha untuk membuat perimbangan berita, perimbangan dalam acara kukek-kukek kita ini belum berhasil. Bang Mon, Sinaga, rutin siaran langsung dan waktu yang sama. Belum bisa kita iakan, Bang, karena ini menyangkut ke dapur. Kalau nanti misalnya podcastnya Kacamata Bang Imran mau ngasih honor kita, bisa juga memang. Kayaknya berat lah. Atau Pak Poros Indonesia mau membayar kopi kita, bisa juga, Bang. Sekarang kita masih lebih ke situasional. Apakah ada niat para pemegang kartu si kerja itu untuk membuat laporan resmi ke pihak berwajib? Sampai sekarang kita sudah cek tadi bahwa tidak ada laporan ke pihak berwajib. Kalau niat mungkin ada, tapi tidak tahu salurannya. Apakah akan ada demo jilid kedua? Karena kita bukan pelakunya, dan kita nggak tahu juga apakah ada demo kedua atau tidak. Tapi kita berharap, kalaupun demo, janganlah anarkis, ingat protokol kesehatan. Selamat bergabung abang kami, Bang Maruli Hutapea. Ketua DPRD Kota Siantar. Sehat, Komandan. Kita hampir sehat. Kantong lagi lemas. Dipa Tarigan. Makanlah goreng itu, Bang Dipa. Selamat bergabung Bang Hinca Panjaitan. Lalap ribut, nggak bisa kita tidur.
Yang nyuruh Bapak ngidupkan volumenya siapa, Pak? Jadi teman-teman, kami ingatkan kembali bahwa informasi yang kami hadirkan adalah informasi sepihak. Kami belum mendapat konfirmasi yang memadai dari pihak-pihak terkait. Yang pasti surat yang kami bacakan tadi tentang Pilpana itu adalah surat yang resmi, sah, dan dikeluarkan melalui saluran resmi. Tidak kita peroleh secara ilegal. Karena itu disampaikan ke penghulu yang mau habis penundaan itu, dan mereka yang menyerahkan ke kita. Jadi itu adalah surat yang kita peroleh secara legal. Dan kita juga sudah mengirim surat kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Pemkab Simalungun dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi KPUD Kabupaten Simalungun tentang kebutuhan data-data kita tentang segala sesuatu yang kita bahas pada hari ini. Namun, melewati batas waktu 14 kali 24 jam. Mereka belum juga memenuhi, itu dari Pemkab, kalau dari KPUD masih 2 hari lalu, dan tanda terima belum kita terima. Berarti dari KPUD belum masuk surat kita karena belum kita terima tanda terima, tapi yang PPID dari Pemkab itu sudah masuk, sudah lewat 14 hari tapi tidak dijawab. Bang Erwi Sudulingga, jam berapa kita berangkat? Sorry, aku sudah di Jakarta, Ling. Aku tadi papasan sama rekan-rekan ASN yang ada di kantor komisi ASN. Oke, terima kasih perhatiannya semua teman-teman. Sampai jumpa lagi besok. Itu pun kalau ada kuota data kita. Oh, ya, ada informasi terbaru berkaitan dengan orang ini disuruh awak live, tapi rokok pun terancam. Transfer ke rekening yang lama ya. Selamat bergabung Bang Pendi Regar, anggota DPRD 2015-2019 dari fraksi Demokrat. Oh iya, ada yang bertanya, bagaimana tentang hak angket di DPRD Kabupaten Simalungun? Hak angket layu sebelum berkembang. Tidak ada fraksi yang berani menerima pengaduan dari warga tentang si kerja. Itulah informasi yang kami dapat. Kalau saya pribadi, karena hak angket itu tujuannya adalah memakzulkan, saya memang tidak sepakat. Saya masih penganut aliran normatif bahwa siapapun dia kepala daerah tidak boleh jatuh di tengah jalan. Dia harus menyelesaikan pilihannya, menyelesaikan jabatannya, dan ketika dia kita anggap tidak bekerja untuk rakyat, maka kita hukum dia nanti di pemilihan di bilik suara. Saya memang tidak sepakat tentang penggunaan jalur-jalur politik untuk menjatuhkan atau menjungkalkan seseorang. Kalaupun alasan untuk meyakinkan program jika terpilih akan mencetak rakyat melakukan seyogianya kartu kerja belum boleh dibagikan kepada masyarakat.
adalah bagian dari penipuan. Aduh, kalau ini kita ampunlah Tuhan, nggak berani kita komentar. Karena kalau ini penipuan, maka jalur hukum adalah pilihannya. Silahkan tempuh jalur hukum. Tapi apakah memang janji politik bisa disebut sebagai penipuan? Maka tentu ini menjadi perdebatan bagi kita semua. Jadi teman-teman, mari kita lihat lebih real. Tapi yang pasti kalau ada orang merasa tertipu, benar. Orang yang merasa tertipu bisa banyak ini memang. Dan mereka mengaku sudah melaksanakan demonstrasi. Oke, demikian teman-teman. Waktu sudah habis. Karena kita pun harus lagi memanen padi dan harus ke ladang menyangkol. Terima kasih atas perhatiannya. Yang pasti pemerintah, jadilah seorang bapak yang baik bagi masyarakat. Jangan petantang-petenteng. Dan pesan kami adalah dari kukek-kukek kami ini, hati-hati kepada bongaknya para pembongak. Terima kasih dan selamat sore.